Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Dian Ardiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu dengan materi budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Nur Fajriana Wahyu Ardiani, CGP Angkatan 5 Kota Salatiga, dan Bapak Budi Haryanto sebagai fasilitator, juga Ibu Hana Septina Kristanti sebagai pengajar praktik. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Jadi, siswa masih perlu dorongan dari luar untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dalam artian, belum muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kemudian yang kedua, motivasi siswa untuk belajar di sekolah sebagian besar masih berupa motivasi eksternal, baik dari guru maupun dari orang tua. Dari latar belakang tersebut muncullah tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di kelas melalui pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Adapun tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, terciptanya keyakinan kelas, dan yang kedua, terciptanya papan semangat dan visi kelas. Nah, berikut adalah aksi nyata yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh guru dan siswa di suatu kelas. Langkah pertama dalam membuat keyakinan kelas yaitu dengan meminta siswa memberi masukan nilai-nilai kebajikan yang akan dibuat untuk kesepakatan kelas. Yang kedua adalah guru merangkum masukan-masukan yang telah dituliskan siswa. Kemudian yang ketiga, memasang keyakinan kelas yang sudah disepakati di sudut kelas. Kemudian aksi nyata yang kedua adalah dengan membuat papan mimpi. Nah, selama ini motivasi siswa dalam belajar sebagian besar berasal dari motivasi eksternal, baik dari guru maupun orang tua. Salah satu aksi nyata yang saya lakukan adalah untuk memunculkan motivasi internal mereka dengan membuat papan mimpi. Secara berkala, saya memutarkan video-video motivasi tentang semangat mengejar mimpi. Ini dia salah satunya.
Langkah kedua, setelah menyaksikan video tadi, anak-anak saya minta untuk membuat gambar tangan mereka sendiri, kemudian menuliskan mimpi-mimpi mereka pada tangan yang telah mereka buat itu. Harapannya, dengan melihat mimpi yang telah mereka tulis, itu bisa memunculkan motivasi dalam diri mereka untuk semangat belajar, seperti motivasi yang ada pada video yang telah ditonton sebelumnya. Sebagai pelengkap, saya juga membuat seperti ini, gambaran mobil yang anak-anak gunakan untuk berjalan menggapai mimpi mereka. Kemudian aksi nyata yang ketiga adalah membuat visi dan semboyan kelas. Visi ibarat kompas yang membantu kita sebagai guru dalam menunjukkan arah kemudi kapal atau kelas kita. Adapun visi yang saya buat untuk kelas saya adalah mewujudkan siswa yang lekat, yaitu luhur, energik, kritis, aktif, dan terampil. Adapun semboyan yang saya gunakan di kelas adalah belajar, berkreasi, berkolaborasi, dan berempati. Setelah itu, langkah terakhir yang saya lakukan adalah menyampaikan visi kelas kepada orang tua murid, sekaligus meminta dukungan mereka untuk mewujudkan visi tersebut bersama-sama. Setelah selesai melaksanakan serangkaian aksi nyata, sekarang saya melakukan diseminasi, yaitu dengan menyampaikan atau mengimbaskan materi tentang budaya positif dan juga aksi nyata yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat. Harapannya apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi oleh rekan-rekan yang lainnya. Baik, langsung saja supaya tidak berlama-lama. Di aksi nyata yang saya lakukan ini, secara garis besar yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Lingkungan Anda ini saya masukkan di lingkungan kerja kita. Saya minta tolong Bapak Ibu tuliskan di sticky note ini, kemudian nanti silakan ditempel di papan tulis. Tidak usah diberi nama Bapak Ibu. Jadi penting tidak sih suasana positif di lingkungan kita itu? Jawabannya karena ini tidak dinilai Bapak Ibu, tidak ada salah betul. Jadi sampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan. Menurut Bapak Ibu, penting tidak suasana positif di lingkungan? Satu boleh, banyak boleh. Kalau sudah boleh ditempelkan. Nah, ini ide langsung nomor 1. Sini Bu. Jadi kita santai saja Bapak Ibu karena ini sifatnya hanya sharing gitu. Iya Pak, gimana ada kawan? Manis. Oke, sepintas saya bacakan Bapak Ibu. Jadi
Ada yang menuliskan supaya terjadi iklim yang nyaman dan senang. Kemudian sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja dan semangat untuk bekerja. Oke, penting karena untuk mempererat hubungan antar rekan kerja sehingga kerja terasa nyaman dan tambah kompak. Kemudian penting karena membuat nyaman dan enak dalam bekerja. Kemudian lingkungan kondusif. Penting karena memberikan motivasi belajar bagi siswa. Kemudian ada lagi penting sekali karena menambah gairah kerja dan menciptakan suasana yang baik. Nah, kemudian bekerja menjadi nyaman. Jadi Bapak Ibu dari berapa ini? Dari 25 yang menjawab itu tidak ada yang menjawab tidak penting. Betul? Kita yang tua saja itu berharap lingkungan kerja kita positif supaya kita betah kerja, supaya kita kerja itu nyaman, begitu kan? Nah, sekarang bayangkan suasana di kelas kita. Kalau di kelas itu suasananya tidak positif, entah gurunya sing sidik-sidik nyalah ke muridnya, atau ada pertengkaran antara murid dengan murid, kira-kira mereka nyaman tidak belajar di kelasnya? Tidak. Wong kita yang tua gini tidak nyaman, apalagi anak-anak. Nah, itu yang akan kita bahas pada siang ini. Kita awali dulu. Jadi tadi sepakat ya, kita suasana kerja yang positif itu sangat diperlukan. Nah, yang berikutnya, di sini diibaratkan guru itu ibarat petani. Jadi kalau petani mau menanam padi itu kan tidak bisa langsung jadi padi, tidak. Tapi dia harus memperbaiki kondisi tanahnya, ben apik ditanduri, kemudian dan ditandur tapi tidak hanya didiamkan saja, tapi ya disiram, ya dikei pupuk. Kalau ada hama, ada hal-hal yang kiranya mengganggu, dihilangkan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita itu di sekolah ini ibarat seperti petani juga. Kita ini lahan kita, begitu. Di situ ada banyak murid kita. Nah, kalau kita pengen murid kita itu bisa tumbuh optimal, ya kita sirami, ya kita pupuk, ojo mung dinengke wae. Kemudian kalau ada sesuatu yang mengganggu, ya dihilangkan, begitu. Nah, hal ini bisa diwujudkan dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kita berpasang-pasangan dulu. Pak Ari dengan Bu Tika, Bu Fena dengan Bu Usi, Mbak Alfi dengan Mbak Ija. Oke, biar bekerja dulu. Berpasang-pasangan. Sekarang tentukan. Jadi ada yang berperan menjadi A dan ada yang berperan menjadi B. Oke, sudah berpasangan. Siapa yang berperan menjadi A? Pak Ari A. Tidak apa-apa, nanti kan gantian. Pak Ari A, Mbak Alfi A. Sekarang coba yang A, bayangkan di tangan jenengan itu ada benda atau sesuatu yang berharga bagi hidup Bapak Ibu. Sesuatu di sini. Kemudian digenggam. Sudah, bayangkan entah itu apa, entah buah anak, pokoknya apapun yang berharga yang Bapak Ibu guru anggap berharga, silahkan digenggam. Kemudian sekarang genggam ya, pokoknya ini sesuatu yang berharga gitu. Kemudian sekarang yang B, cobalah dengan segala cara, piye carane ben kepalan tangannya si A itu buka. Meh dibujuk boleh, meh diilik-ilik boleh, meh dikei duit entok, meh ditutui ya boleh. Silahkan dilakukan. Yang A terserah mau. Iya. Ayo kira-kira yang A terbujuk atau tidak ini? Loh, Bu Ida ini. Pokoknya. Ayo. Sing A
enggak ini? Ini bisa terbuka tapi dia jempolnya menarik. Jadi jempolnya menarik tapi tangannya tidak terbuka. Aja. Oh itu rupanya belakang peserta belakang itu baru merayu-rayu. Ada yang memaksa. Oke, sudah. Sekarang gantian peran. Yang tadi B jadi A, yang A jadi B. Jadi yang tadi B, silahkan genggam tangannya. Anggap di sini ada benda yang berharga. Kemudian yang A tadi merayu, apa memaksa, apa memberi uang. Saya tidak memaksa, dia paksa. Dia menyerahkan Silahkan. Dia menyerahkan diri padaku. Langsung pakai ATM. Saya langsung pakai ATM. Tapi baru buka. Kenapa ini? Oke, waktunya 5 detik lagi. ATM Boleh 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Sekarang coba saya pengen dengar ceritanya dari kelompoknya Pak Ari dan Bu Tika dulu. Tadi waktu Pak Ari menggenggam, apakah terbuka pada akhirnya? Terbuka dengan dipaksa. Bu Tika, terbuka tidak? Tidak. Saya kekeh untuk bertahan meskipun saya mengeluarkan 2 ATM. Saya tetap kekeh. Ini menarik, jadi dalam satu kelompok ada 2 respon yang berbeda. Kalau boleh tahu Pak Ari, kenapa pada akhirnya dibuka? Padahal di situ ada benda yang berharga bagi jenengan. Sebenarnya cuma ini. Kan berharga. Oh, kalau tanpa itu tidak bisa kerja. Ada bisa kerja. Akhirnya kenapa dibuka? Karena Sama saya. kasihan. Karena kasihan. Oke, kalau Bu Tika sudah diberi 2 ATM, kenapa kekeh menjaga menutup, tetap ditutup? Kenapa saya tutup? Karena saya menggenggam harga diri. Sehingga Oke. meskipun 2 ATM saya kekeh untuk membayar harga diri saya. Iya. Terus kalau dari Bu Vela dan Bu Usi, adakah yang membuka tadi? Dua-duanya membuka. Dua-duanya membuka. Bu Vela dengan alasan kenapa akhirnya membuka? Ya, dikasih uang karena Diberi. berharga itu pun bisa dibagi dengan orang lain. Oh. Kalau Bu Usi, kenapa akhirnya memutuskan membuka genggaman tangannya? Saya tentang melihat bulan yang begitu apa ya, sebenarnya pengen saya pertahankan, tapi setelah ada pertimbangan dari teman masukan ternyata bisa Akhirnya dulu juga. bisa dulu Iya. untuk mungkin dengan meluluhkan dan masukan dari teman tadi memperingan saya ya. Dekem gini tuh juga mengeluarkan tenaga ya Bu, soalnya. Kalau Bu Ida dan Bu Alfi, Bu Ida mesti membuka dengan sukarela. Kenapa Bu Ida kok kokoh? Sesuatu yang berharga tadi adalah keluarga. Saya ingin melindunginya. Bu Alfi, terbuka, tetap. Terus Janet, Bapak Ibu kenapa kok akan buka nutup, membujuk, merayu, memaksa? Itu kira-kira apa yang ingin saya sampaikan dari buka tutup ini? Jadi Bapak Ibu, andaikan misalnya saya punya benda berharga di sini, ada orang membujuk saya, ada orang yang memaksa saya, pada akhirnya yang menentukan
saya membuka atau tidak itu apakah orang-orang itu atau saya sendiri? Saya sendiri. Jadi entah dipaksa, entah dibujuk, nek aku pengen buka ya tak buka, nek aku orang pengen buka ya tak buka, begitu kan? Nah itu juga dengan murid kita Bapak Ibu. Jadi selama ini itu ada miskonsepsi, berarti ada miss dari pemahaman kita kepada anak. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi kalau guru itu intinya bisa mengontrol murid, padahal tidak demikian. Yang betul itu guru tidak dapat memaksa murid. Kalau murid mau melakukan ya dia akan melakukan. Kalau dia tidak mau melakukan, dia tidak akan melakukan. Jadi anggapan kalau kita bisa mengontrol murid itu adalah miskonsepsi. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misalnya ada murid, ya toh cak guru ki wis kesel-kesel nerangke, wis ngene-ngene membuat ini kamu kok tidak memperhatikan. Berarti kita akan membuat mereka merasa bersalah. Itu mungkin dalam bayangan kita, anak ini merasa bersalah, kemudian dia akan memperbaiki di kemudian hari. Tapi sebenarnya malah tidak, Bapak. Kenapa? Murid itu akan merasa buruk pada dirinya. Jadi dia malah merasa, berarti aku itu tidak baik, begitu. Jadi ternyata membuat orang merasa bersalah itu katanya dapat menguatkan karakter, itu ternyata tidak betul menurut Dr. Widya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi misalnya kita terus-terusan memotivasi anak dengan sesuatu dorongan yang positif, itu bayangan kita kan anak itu dimotivasi terus biar karakternya tumbuh, biar jadi anak yang baik gitu kan. Ternyata itu juga hanya ilusi. Mengapa? Karena bisa jadi anak itu akan tergantung pada dorongan kita. Seandainya kita tidak mendorong, kita berhenti, bisa jadi anak tersebut juga berhenti. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada kepercayaan tak tertulis begitu ya bagi orang dewasa itu. Orang dewasa itu punya tanggung jawab agar murid-murid atau anak kita itu melakukan sesuatu. Kita lihat kan anakku, dia tanggung jawabku, berarti aku harus gini-gini gitu kan. Padahal perilaku memaksa itu hanya bisa berlaku jangka pendek saja. Di jangka panjangnya itu tidak efektif. Nah pertanyaannya, nek mengontrol ilusi, mengkritik, membuat merasa bersalah itu ternyata juga tidak tepat. Kemudian memberi penguatan positif yang efektif kok juga dirasa tidak tepat. Kemudian ini memberi memaksa juga tidak tepat. Terus kita ngajari anak-anak kita bagaimana? Ada yang punya pendapat, ternyata memberi motivasi itu tidak efektif kok gitu. Ya dengan budaya positif tadi. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan budaya positif itu pada anak-anak. Jadi mereka melakukan suatu hal yang positif tanpa dimotivasi, tanpa dipaksa, tanpa yang ini dikontrol dan sebagainya. Lalu bagaimana? Apa yang pertama kita lakukan? Kita bisa menanamkan budaya positif itu. Awalnya kita harus merubah kerangka acuan di pikiran kita dulu. Ini yang pertama. Kadang kita melihat kebutuhan semua orang itu sama, padahal tidak. Kebutuhannya Bu Ida dengan Bu Alfi berbeda, jadi butuh perlakuan yang berbeda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu juga keliru karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini juga diubah. Jadi kita tidak perlu mencoba mengubah orang itu biar pandangannya sama. Tapi yang harus kita lakukan apa? Kita berusaha memahami orang lain. Dan
tidak hanya melihat dari kacamata kita sendiri, tapi kita coba melihat dari kacamata orang lain supaya kita bisa paham. Ini berikutnya, nah ini yang kaitannya dengan buka tutup tadi. Ada anggapan kalau orang lain bisa mengontrol saya. Gila, aku mau itu boro-boro deh berbuat gini terus saya jadi begini. Gara-gara dia begitu saya jadi begini begitu. Itu tidak benar sebenarnya. Mengapa? Karena yang bisa mengontrol kita ya hanya diri kita. Jadi terakhir, saya bisa mengontrol orang lain itu juga tidak tepat karena orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Sama seperti halnya, saya tidak bisa mengontrol orang lain, sama halnya dengan orang lain yang tidak bisa mengontrol kita, gitu. Jadi kita ubah pandangan kita ini. Kemudian yang berikutnya, untuk budaya positif itu meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Nah, yang pertama, kita berefleksi dulu. Jadi Bapak Ibu kalau membahas disiplin, sebelumnya kita lihat dulu ya, bayangkan mengapa kita melakukan sesuatu. Apakah melakukan sesuatu itu apapun ya, itu apakah karena adanya dorongan dari luar atau karena untuk menghindari hukuman atau supaya mendapat pujian. Contoh, kita datang tepat waktu ke sekolah, itu apakah motivasinya karena nanti kalau aku telat dilihat orang tua nggak enak, itu berarti motivasi dari, atau untuk menghindari hukuman. Wah, kok nek ono sidak terus aku telat kok dicatat dapat hukuman, atau melakukan sesuatu untuk mendapat pujian. Wah, aku tak makan on time dipuji-puji saat itu bagian tidak makan gosip begitu. Kira-kira tidak usah dilisankan, cukup dalam hati saja. Hal apapun yang Bapak Ibu lakukan itu karena dorongan dari luar, atau karena menghindari hukuman, atau karena mendapat senyuman atau pujian. Dijawab dalam hati saja. Kemudian yang berikutnya, iki soalnya omae nang kene. Omae nang LCD. Oke, yang berikutnya. Tadi kan baru berefleksi sedikit. Sekarang kalau dengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu disiplin itu yang seperti apa? Sesuai ketentuan. Oke, apalagi? Disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terfikirkan? Ada apa? Tepat waktu. Bu Alfi? Tidak melanggar aturan. Bu Tika? Sudah tersenyum, tertib. Ari? Tertib. Sehati terus kenal ya. Oke, adakah yang terpikir disiplin ini kaitannya dengan hukuman atau dengan sanksi, begitukah? Kita lihat. Jadi banyak yang menghubungkan disiplin itu dengan hukuman, padahal berbeda. Jadi disiplin itu tidak harus memberi hukuman, bahkan hukuman itu menjadi pilihan yang terakhir. Nah, kemudian banyak yang memaknai dengan kepatuhan sehingga cenderung tidak nyaman. Jam loro kok beli-beli itu tidak nyaman. Terus atau jam kerja kita sampai jam 2. Rapenak itu dari jam 2 kan tidak nyaman kan. Nah, padahal berarti kalau kita masih merasa begitu berarti disiplin diri kita belum muncul. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi begini, ini contoh gampangnya saja ya, kita ambil contoh dari diri kita. Jam 2 kurang 10 contoh-contoh dari dia bilang sekarang yo, dia bilang aja aku istiqlal nek rene. Nah, itu berarti disiplin diri kita belum main. Mengapa? Karena kita berdisiplin karena adanya itu tadi takut terkena sanksi, gitu kan? Nah, kalau yang disiplin dirinya sudah muncul, berarti
oh aku balik jam 12 ya karena memang aku itu orangnya tepat waktu. Memang aku yang yakini itu kerja memang sampai jam 2, memang seharusnya begitu. Jadi bukan karena motivasi dari luar, motivasi dari diri. Begitu juga dengan murid. Kalau kita lihat murid-murid kita itu mereka mengerjakan tugas, mengerjakan PR, kemudian berangkat tepat waktu, itu kira-kira kebanyakan motivasi mereka dari diri mereka atau dari gurunya atau dari orang tuanya. Dari orang tua, kemudian guru ya, soalnya kan garam, nek tadi tunggu nih guru nih. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Nah, ini dia mengapa sebagai pendidik kita perlu dari diri kita sendiri dulu menciptakan disiplin diri sehingga kita bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi begini Bapak Ibu, kita mendisiplinkan diri itu bukan karena pengaruh dari luar, karena aturan, karena ingin dipuji, karena takut hukuman, tidak, tapi karena ada nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai itu ada banyak. Apa saja? Di antaranya ini yang paling atas itu profil pelajar Pancasila, komplit. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, memberi antusias, empati dan seterusnya. Dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi terbaik dari diri. Jadi kita itu melakukan sesuatu karena memang kita yakin, kita pengen ada nilai itu di diri kita. Jadi bukan karena hal lain yang ada di luar kita. Nah sekarang supaya lebih jelas, jadi menurut dosen ini motivasi itu ada 3. Jadi sudah di awal tadi ya, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah dari 3 ini kita usahakan, kita arahkan diri kita sendiri dan anak-anak kita itu ke poin yang ketiga ini. Jadi melakukan sesuatu bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ini mendapat imbalan. Jadi nah pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah sebelum menjawab pertanyaan tadi, kira-kira ketika menjalankan peraturan, jika ada pelanggaran, ini menurut kita ya, ketika menjalankan peraturan ada menurut kita yang melakukan pelanggaran, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memarahi. Kemudian ada lagi menasihati. Lalu adakah yang membiarkan? Bertanya kenapa? Bimbingan. Ya bertanya kenapa begitu. Alasan. Nah kalau saya ini ada sebuah video peragaan yang diperankan oleh bukan film pendek apa ya? Oke. Ya video pendek begitulah, diperankan oleh Dian Sastro gitu. Kita lihat Mbak kok rak muncul itu. Mbak Tika bisa membantu kita. Nek kurang Jadi kalau zaman dulu saya ingat ketika ada murid saya yang tidak mengerjakan PR, saya sering memintanya untuk keluar kelas. Kemudian kalau ada yang seragamnya tidak lengkap, dia memberi hukuman. Terus tidak menyelesaikan tugas, ya biasanya beri hukuman kan ngadep ngarep kelas. Nah masih apa namanya ya? Masih perlu dilakukankah dari hal itu? Memarahi anak di depan teman-temannya itu sesuatu yang jangan sampai dilakukan Bapak Ibu. Kenapa? Pertama, melukai harga diri anak. Jadi dia pasti akan merasa malu dengan teman-temannya. Dia merasa tadi timbul rasa bersalah sehingga dia muncul perspektif negatif terhadap dirinya. Ini yang kedua,
guru tempo ketinggalan pelajaran, masih tertekan pula di luar dilihat anak dari kelas lain, malunya bertambah-tambah. Lalu seandainya ada kasus seperti ini atau kasus-kasus yang lain, apa yang kita lakukan? Memberi hukuman, memberi konsekuensi. Ada lagi satu istilah baru yang saya temui di sini, restitusi. Bapak Ibu tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Jadi anak ketika melakukan kesalahan, entah murid kita, entah anak kita di rumah, ketika melakukan kesalahan kan kita tidak mungkin hanya mendiamkan saja. Kalau didiamkan berarti kita tidak ada perbaikan ke depannya. Bapak Ibu bisa memberi hukuman yang mungkin dilakukan. Contoh, anak tidak mengerjakan PR. Terus saya tidak mengerjakan PR, saya akan mengerjakan PR, saya akan mengerjakan PR. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang sering dilakukan guru sih ya, itu memberi hukuman. Padahal memberi hukuman itu apakah nantinya akan memperbaiki anak tersebut? Ada lagi misalnya muridnya rame, kan maju di depan, berdiri sikilnya diangkat. Jangan dulu, itu hukumankah itu? Ya jadi begini, hukuman itu kita memberi sanksi, kita memberi perlakuan kepada anak tersebut, tapi tidak ada kaitannya dengan kesalahan si anak. Misalnya, bocah rame kok kena turun kelas, gunanya apa? Tidak ada. Anak tidak mengerjakan PR, penulis yang folio, saya tidak akan mengulangi lagi wing sewu. Berarti tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan, ya kan? Sebagai alternatifnya, kita bisa memberi konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan anak. Misal, ada anak tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Yang lain? Konsekuensi yang masih berkaitan dengan apa yang tidak dilakukan anak tersebut. Orang gak ada PR, berarti kan berarti dia kehilangan kesempatan untuk memperdalam materi yang ada di PR itu kan. Bisa kita beri konsekuensi misalnya Jalan di luar. kan tidak boleh Pak. Kurang hukuman atau mengerjakan? Itu mungkin bisa di waktu istirahat, yang lain istirahat, dia di kelas mengerjakan PR-nya. Jadi itu konsekuensi yang harus dia tanggung. Oh iya, kurang gara PR, ya konsekuensinya aku gara dari sekolahan, konco kudu istirahat, aku ora istirahat. Itu contohnya. Dia misalnya yang kedua, ketika ada murid yang terlambat atau ya yang terlambat lah, mungkin gurunya menghukum lari ke lapangan 5 kali, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, contohnya apa Bapak Ibu? Yang berkaitan dengan misalnya, coba kamu beri PR buat jadwal kegiatanmu dari pagi sampai malam. Usahakan kamu tertib dengan jadwal yang sudah kamu buat itu. Dia dapat PR dari jadwal. Nah, itu konsekuensi yang harus dia tanggung. Ada satu lagi yang direkomendasikan yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Kita lanjutkan. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita mengajak murid itu melakukan perbaikan kesalahan. Dan yang kedua, di situ ada kolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi. Sebenarnya Bapak Ibu, restitusi ini tanpa kita sadari itu pernah kita lakukan. Kita kan mesti kalau ada anak yang bermasalah, kita ajak mereka bicara, kita cari solusinya, gitu kan? Tapi mungkin yang dilakukan belum lengkap. Nah, agar lengkap itu ada yang namanya segitiga restitusi untuk mengalami, untuk memperlakukan anak yang bermasalah. Yang pertama dari sini, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, jangan langsung kamu kenapa tahu? Kok ini jane kok ana jangan. Tapi distabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Kita sampaikan kalau oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada anak yang dia melakukan kesalahan, kita ajak bicara,
jangan langsung ngedes, ayo kowe mau ngopo, kowe nganu tau, orang kancane tau, kowe ngene jalan. Tapi tadi Bu Guru dengar kamu bertengkar ya dengan temanmu. Oke, enggak apa-apa. Itu menurutmu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, kesalahan itu. Ya sudah, tidak apa-apa karena Bu Guru tahu setiap orang itu pasti bisa berbuat salah, termasuk kamu. Jadi itu hal yang wajar setiap anak melakukan kesalahan. Tapi, nah terus dituliskan di sini, divalidasi tindakan yang salah. Di situ apa yang dilakukan? Kita tanya, anak itu pasti punya alasan mengapa dia melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan hal yang dia lakukan yang tidak betul tadi. Kita tanya, Bu Guru yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu bertengkar dengan temanmu, gitu. Ditanya. Nah, setelah itu baru masuk ke yang berikutnya. Bagaimana kalau kita cari cara yang lebih baik lagi daripada bertengkar? Nah, terus kemudian dibawa ke sini. Saya tak minum dulu deh, mungkin nyala. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu contohnya begini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian atau bisa juga tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya beri contoh supaya lebih ada gambaran gitu ya. Nah, di sini ada percakapan antara Pak Joko dengan muridnya. Jadi Pak Joko ini sedang melakukan restitusi. Ceritanya itu ada kejadian gitu ya. Pak Joko memanggil Mario dan Adi. Mario, Adi, tadi Bapak dengar ada laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Adakah yang bisa Bapak Ibu bantu? Apa yang terjadi? Nah, kemudian Mario dan Andi cerita, ya Pak, tadi waktu jam istirahat kami lempar-lemparan makanan di kantin. Tidak sengaja melempar kena wajah Bu Dina, kepala sekolah yang sedang berjalan. Pak Joko bilang, lempar-lemparan kena gurunya gitu ya. Ini Pak Joko bilang, wah kalian main lempar-lemparan makanan di kantin, terus kena wajahnya Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario dan Andi bilang, iya Pak. Dari sini berarti Pak Mario sedang apa ini? Mendengar dulu kan dari anak. Kemudian ini, ada informasi yang kamu tambahkan? Adi jawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Tapi Pak Joko bilang, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Ya gue kena masalah gue, begitu ya kalau kita ya. Mario dan Adi, iya. Nah, ini masuk ke restitusi Bapak Ibu yang bilang Pak Joko. Jadi Pak Joko bilang, oke, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak akan mencari penyelesaiannya. Gitu. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, iya Bapak bisa lihat, Bapak bisa lihat kalian merasa senang lempar-lemparan, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Ini masuk ke validasi masalah tadi, itu ya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu ada gambaran tidak keyakinan kelas itu apa sih? Ada di belakang Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan. Sampai sini. Nah, jadi kalau ini materinya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir nanti kalau boleh saya rangkum supaya terlihat benang merahnya ya. Itu kita bekerja atau murid kita belajar di kelas itu butuh suasana yang positif. Kita sebagai orang yang tua saja di lingkungan kerja butuh suasana positif, apalagi murid kita biar bisa belajar itu mereka juga butuh suasana yang positif. Nah, suasana atau komunitas belajar yang positif itu beberapa cirinya. Yang pertama, guru menghormati murid apapun keadaannya. Nah, ini memang agak sulit. Seperti saya misalnya, ada Wisnu itu rasanya kan
belum sepenuhnya menghormati murid saya. Jadi kita sebagai guru itu menerima apapun kondisi mereka begitu. Karena kita tidak tahu latar belakang keluarga mereka, kita tidak tahu belum tahu sepenuhnya apa yang sebenarnya dialami oleh anak itu, atau kebutuhan dasar hidupnya itu yang belum terpenuhi apa. Jangan-jangan ada anak yang bersikap konyol atau yang tidak menyenangkan karena dia butuh perhatian, bisa jadi. Dan yang kedua, untuk menerapkan budaya positif tadi itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, munculkan motivasi internal. Bagaimana caranya? Kita harus punya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang kita jadikan sebagai keyakinan diri. Dan yang berikutnya barulah kepembiasaan. Nah, ini adalah beberapa aksi nyata yang saya lakukan untuk menanamkan budaya positif di kelas saya. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi yang disepakati. Jadi bukan dari guru saja. Anak-anak guru pengennya kelas 5A itu muridnya kudu jujur, kudu tidak. Tapi kesepakatan antara guru dan murid. Apa yang saya lakukan? Saya minta ke anak-anak, saya bagikan sticky note begitu. Kemudian saya minta ke mereka, coba anak-anak beri masukan ke guru. Peraturan atau hal baik apa yang harusnya ada di kelas kita gitu. Mungkin kalau untuk kelas 1, kelas 2 belum lancar menulis, bisa secara lisan gitu, dituliskan. Ini ada banyak. Nah, dari beberapa ini kan ada yang tak sama tapi serupa gitu ya. Kita apa namanya, ya serupa-serupa kita jadikan satu. Nah, di kelas 5 ini dari sekian ini kalau saya rangkum itu jadinya begini, tidak ada bully, kemudian saling menghargai. Jadi ini dari anak-anak, cuma kalimatnya saya perhalus begitu, ceria, jujur, bicara sopan. Jadi inilah keyakinan kelas yang saya pakai di kelas 5A ini. Jadi saya tuliskan di belakang itu supaya anak-anak tahu keyakinan kelas apa yang diyakini di kelas ini. Jadi misalnya saya ingat sekarang kalau ada murid ini lo punya nyontoh, ayo ingat apa keyakinan kelasmu, yo jujur. Dia yang sudah mulai tampak ya, meskipun ini butuh proses yang panjang karena yang namanya membudaya itu berarti kan mengakar, prosesnya panjang. Ada kertas yang bersih, ada yang bilang itu lo dimasukin lo, kertasnya harus bersih lo. Nah, saya kan tidak perlu mengingatkan lagi. Jadi mereka sudah tahu apa keyakinan kelasnya. Terus tadi ada yang nyontoh, tadi ada yang nyontoh, kemudian donyorai, nyontonan apa ya? Ada temannya yang mengingatkan, ora entuk beli loh. Jadi malah mereka sendiri yang mengingatkan begitu. Jadi ini salah satu pembiasaan supaya muncul motivasi dari dalam diri. Jadi kita tidak, kok ora entuk ya beli kalau koncone, kita tidak perlu melarang seperti itu. Kemudian yang berikutnya bisa tuliskan. Yang berikutnya adalah membuat visi misi dan kompas kelas. Visi misi itu berarti ya visi misi gitulah ya. Dan kompas kelas, saya menyebutnya kompas itu maksudnya ketika saya pembelajarannya kok mulai melenceng dari kompas saya membuka lagi apa itu visi misi dan kompas di kelas 5 ini hanya contoh. Nanti di kelas Bapak Ibu bisa merubahnya sendiri. Kalau di kelas 5A visinya itu mewujudkan siswa yang lekat. Lekat itu adalah luhur, energik, kritis, aktif, dan rampil. Kemudian kalau kompas saya untuk gurunya itu saya pengennya di kelas 5 ini anaknya itu tidak hanya belajar tapi juga berkreasi, berkolaborasi, bekerja sama, dan berempati gitu. Kemudian untuk setelah tadi di kelas itu ada keyakinan kelasnya, yang berikutnya adalah menerapkan nilai kebajikan. Di sini yang ingin saya tanamkan dalam waktu dekat ini adalah antusias dan memberikan yang terbaik dari diri. Apa yang saya lakukan? Saya menampilkan video ini kepada murid saya. Ini video mungkin Bapak Ibu.
Kemudian aksi nyata yang saya lakukan Bapak Ibu, sampai sini saya meminta anak-anak untuk menuliskan impian mereka di sini di kartu. Saya bilang ke anak-anak, kamu kalau masuk kelas dari sana jangan langsung duduk, masuk kelas ini dan jangan itu mimpimu. Kalau di video tadi berarti kan ketika dia jalan dia lihat teropongnya, begitu kan? Ketika dia lihat mimpimu itu supaya kamu termotivasi untuk belajar. Kemudian, nek kowe nggarap matematika kok melu, aduh, melu sing-sing sehari menyerah. Stop dulu mengerjakan, kamu boleh maju. Lihat lagi mimpimu. Jadi kamu termotivasi. Itu ada yang sudah praktek Iran. Iran itu di sini cita-citanya STWI itu dia pengen jadi guru matematika. Ketika itu ada soal perbandingan memang agak sulit, jadi biasanya begitu dia begini, bu, kenapa saya boleh lihat itu enggak? Oh boleh, silahkan. Dia maju, lihat ini. Dia kembali lagi, dia mulai mengerjakan, melanjutkan. Jadi ini analoginya seperti di video tadi. Anak tadi ketika ada bayangan-bayangan ingin menyerah, pengen tuku dolanan, pengen jajan, dia kembali lagi ke teropong tadi, ke mimpinya. Nah, anak-anak juga ketika dia merasa jenuh, merasa bosan, merasa lelah, dia bisa membaca. Kemudian saya juga ajak anak-anak untuk membuat mobil-mobilan itu yang paling gayeng mobilnya gurunya. Apa harapannya? Harapannya, kalau kamu lelah belajar itu wajar. Kamu bosan sinau itu wajar, karena kamu belajar itu setiap hari loh, dari jam 7 sampai jam 12 itu kan. Tapi tidak apa-apa, lelah itu biasa. Kamu ingat lagi itu, oh ya kenapa kok aku lelah? Ternyata aku lelah itu karena aku sedang berjalan menuju mimpiku gitu. Jadi lelah tidak apa-apa, tapi diingat lagi kamu itu lelahnya karena sedang menuju mimpimu itu. Jadi capek nek kowe kesel, lihatlah itu begitu. Dan yang berikutnya, nilai kebajikan yang ingin saya tanamkan juga adalah keingintahuan. Saya membuat modul ini, tapi ini masih baru proses. Di sini saya buat yang kira-kira menarik untuk anak. Jadi ini ada praktikum membuat pelangi gelas gitu. Kemudian ini membuat es krim pisang.
pisang mangga. Nah harapannya dari situ anak-anak jadi pengen tahu, masa bisa kan dipelangi di gelas gitu. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ini yang selalu saya pegang. Lakukan yang terbaik untuk murid kita. Nanti insya Allah juga akan datang kebaikan kepada kita dan